Jalur Gaza saat ini adalah salah satu skenario perang terpadat dan merupakan tempat yang rumit serta berbahaya di planet ini, di mana pertempuran sengit terjadi antara Korps Israel melawan ribuan teroris. Pertarungan ini tidak pernah baik di permukaan maupun di jaringan luas terowongan yang membentang sepanjang lebih dari 480 km. Pasukan pertahanan bawah tanah Israel mengerahkan senjata tercanggih dan luar biasa untuk menghilangkan ancaman, dengan cara apapun yang dapat meminimalkan korban militer dan warga sipil. Namun, banyak analis berpendapat bahwa ada taktik penting dalam strategi ini, yaitu memastikan bahwa warga sipil mereka sendiri terpengaruh, sehingga mereka dianggap sebagai korban dan menghasilkan tekanan internasional terhadap Israel. Gencatan senjata memungkinkan mereka untuk berkumpul kembali. Namun, terlepas dari kebenarannya, pernyataan-pernyataan ini telah dipahami oleh Israel, bahwa perang yang tak terelakkan di Gaza akan membutuhkan jumlah pasukan darat dan peralatan yang cukup besar. Pasukan darat konvensional yang dibutuhkan tidak akan cukup. Diperlukan peralatan yang sangat canggih yang mampu mencapai target di sekitar area berpenduduk, sehingga dapat mengurangi kerusakan tambahan. Inilah sebabnya mengapa mereka melengkapi tentara dengan teknologi terkini dan kemampuan yang mumpuni. Mari kita pelajari tentang senjata yang paling tidak biasa digunakan oleh Israel dalam Perang Gaza. Selama lebih dari 1 abad, mortir telah digunakan secara konstan dalam semua perang terestrial. Meskipun selalu dianggap sebagai senjata yang cukup primitif, Israel mengambil langkah maju dengan mengembangkan sistem mortir berteknologi tinggi yang mengarahkan proyektil secara eksklusif pada sasaran yang ditunjuk. Sistem perintis ini dilengkapi dengan GPS dan panduan laser, yang diterapkan untuk pertama kalinya pada tahun 2022. Sistem ini telah digunakan secara operasional dalam perang antara Israel dan Gaza, berfungsi sebagai angkatan udara mini yang beroperasi dari tanah, bukan dari udara. Sistem ini membawa beban mematikan dan telah menunjukkan efektivitasnya melawan teroris, sambil meminimalkan korban sipil. Di medan perang modern, peran drone dalam pertempuran dan pengintaian mencapai kepentingan monumental. Untuk pertama kalinya, pasukan darat Israel mengerahkan teknologi mikrodrone yang sangat canggih, yaitu Spike kunang-kunang. Drone kecil ini adalah bagian dari keluarga rudal Spike dan kini merevolusi taktik militer. Dilengkapi dengan kamera berteknologi tinggi dan 350 gram bahan peledak, drone ini memungkinkan seorang prajurit untuk menangani semua proses. Dari penerapan dan pengawasan target, hingga mempersenjatai dan mengirim drone untuk meledak pada saat yang tepat. Meski terbatas, ia mempunyai kapasitas untuk menghilangkan target di ruangan atau menghancurkan kendaraan yang bergerak, membuktikan hal itu dalam peperangan modern. Bahkan artefak terkecil sekalipun dapat memberikan dampak besar. Dalam tugas rumit memindahkan pasukan dengan aman ke dan dari Gaza, Israel memiliki wilayah yang luas dengan repertoar kendaraan lapis baja. Salah satu inovator yang menonjol adalah pemberi nama yang mengadopsi sasis tank Merkava dan mengubahnya menjadi tank menara. Ini menunjukkan kedua keunggulan yang signifikan serta batasan tertentu. Menyadari perlunya evolusi lebih lanjut, Israel menghidupkan Elan, yang dirancang sepenuhnya dari awal dan membangun standar baru untuk masa depan kendaraan. Tujuan utamanya adalah perlindungan prajurit melalui sistem perlindungan aktif Iron Fist, sebuah sistem perlindungan bukit aktif yang menghilangkan rudal dan senjata. Operasi anti-tank di udara sebelum miliknya memberikan dampak atau ledakan, berbeda dari Litan yang dipilih. Roda lapis baja, bukan trek, memberinya kemampuan manuver dan gerakan yang lebih besar. Integrasinya dimulai pada tahun 2022. Bagaimanapun, elitnya melakukan penggunaan operasional pertamanya dalam Perang Gaza Israel pada tahun 2023. Sistem ini direncanakan untuk menggantikan semua pengangkut personel lapis baja FDI yang lama, kecuali namanya, karena kemampuan dan efektivitas baru yang terintegrasi ditunjukkan. Nomor 3 adalah senjata inovatif bernama Chorner Shot, yang telah dibuat oleh Amos Golam, seorang komandan pasukan pertahanan Israel, dalam kerjasama dengan investor Amerika. Senjata ini mewakili kemajuan revolusioner dalam bidang teknologi pertarungan. Chorner Shot memungkinkan pengguna menembak di sekitar sudut tanpa harus terbuka, berkat penggunaan 2 kamera resolusi tinggi yang memungkinkan pengguna membidik sementara tubuhnya tetap terlindungi. Ini sangat ideal untuk peperangan kota dan pertempuran terowongan bawah tanah. Di jalur Gaza, sudut tembakan dirancang pada awal tahun 2000-an untuk tim SWAT dan pasukan khusus dalam situasi bermusuhan yang biasanya melibatkan teroris dan sandera. Fungsinya sangat mirip dengan senapan dengan periskop, dan ketepatannya sungguh mengejutkan. Desainnya diklaim oleh pengembang dapat memiliki jangkauan efektif hingga 100 m dengan pistol kaliber 9 mm dan hingga 200 m dengan pistol kaliber 57. Tanpa diragukan lagi,
senjata revolusioner ini tidak hanya meningkatkan keamanan operator, tetapi juga memperluas kemampuan taktis di bidang pertarungan. Nomor 2 adalah Matador, sistem senjata anti-tank portable yang merupakan hasil kolaborasi unik antara Israel dan Singapura. Sistem ini dipertahankan diam-diam oleh pasukan pertahanan Israel hingga wahyu pada tahun 2009 selama operasi di jalur Gaza. Sistem ini dirancang khusus untuk peperangan. Perkotaan menawarkan solusi lengkap untuk peluncuran rudal anti-tank dari bahu berkat dua mode operasional yang mengurangi recoil. Mode operasi pertama dirancang untuk menyerang bangunan dengan menembak ke dinding tempat Matador berada, mampu membuka lubang cukup besar untuk pasukan darat maju sambil menjaga struktur bangunan utuh. Mode kedua bertindak sebagai penghancur bunker, meledakkan dua muatan bahan peledak dalam interval waktu yang dibedakan, ideal untuk netralisasi teroris yang bercokol di dalamnya. Konstruksi yang diposisikan Matador sendiri merupakan alat penting dalam arsenal untuk operasi taktis di lingkungan perkotaan, memungkinkan tentara menghadapi ancaman dengan presisi dan efektivitas. Nomor 1, Yaman. Gaza adalah salah satu zona perang seringkali terjadi di tempat yang sesak, terutama di bawah permukaan, dengan perluasan jaringan terowongan yang kompleks. Bunker kepemimpinan, stasiun depot senjata, dan peluncuran roket bawah tanah membentang ratusan kilometer. Yang paling penting, labirin bawah tanah ini juga menjadi tempat sandera, menciptakan tantangan logistik untuk menyelamatkan mereka dari penangkaran. Ini juga menjadi medan perang itu sendiri, di mana pertarungan terjadi baik di permukaan maupun di kedalaman bumi. Oleh karena itu, ada kekuatan elit yang beroperasi dari bayang-bayang, menyebarkan ketakutan di hati penjahat dan teroris. Satuan ini dikenal sebagai Yamam, Satuan Kontraterorisme Tingkat Tinggi Israel yang berspesialisasi dalam penyelamatan sandera dan pelaksanaan penggerebekan serangan terhadap sasaran musuh di daerah sipil. Tentara elit mereka dianggap sebagai yang terbaik di dunia, jika bukan yang terbaik, dalam pertempuran jarak dekat. Mereka bukan hanya unit utama anti-teroris Israel, tetapi juga diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Meskipun misi terpenting Yamam adalah penyelamatan sandera sipil di dalam perbatasan negara, mereka juga dipercayakan dengan tugas-tugas seperti ekstraksi tersangka yang telah memantapkan diri di dalam struktur berbenteng. Yamam didirikan pada akhir tahun 1974 setelah serangan teroris yang dikenal sebagai pembantaian Malot. Dalam insiden ini, 3 teroris bersenjata Palestina menyusup ke Israel dari Lebanon dan memasuki sekolah dasar Neti Meir di Malot, mengambil lebih dari 100 anak sebagai sandera. Sayeret Matkal, unit pasukan khusus tingkat 1 pasukan pertahanan Israel, dipanggil untuk bertindak. Namun, usahanya penyelamatan tersebut mengakibatkan tragedi dengan kematian 21 anak sekolah sebelum penculik dinetralisir. Salah satu alasan kegagalan operasi ini adalah kekurangan pelatihan dan peralatan yang tepat untuk misi penyelamatan. Karena itu, Yamam menjadi sangat penting dalam meningkatkan kemampuan respons anti-teroris Israel, sehingga tragedi seperti yang terjadi di Malot tidak terulang. Saat ini, Yamam sedang berupaya untuk menyelamatkan semua sandera yang terjebak di dalam terowongan bawah tanah di jalur Gaza. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.